Joshua, salam. Apa kabar? Dimanapun teman-teman berada, tentunya saya berharap semua teman-teman berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan prima. Kita bertemu kembali dan akan membahas mengenai kaitan antara inovasi dan new normal. Sebelumnya sudah pernah disampaikan beberapa contoh peluang-peluang inovasi dalam kaitannya dengan new normal ini. Kita akan lanjutkan dengan beberapa peluang-peluang lainnya. Tetapi sebelum kita memulai, saya ulang kembali mengenai frasa new normal. New normal itu merujuk kepada perubahan perilaku manusia setelah pandemi virus corona. Pandemi virus corona telah merubah kehidupan sehari-hari kebanyakan orang. Adanya pembatasan pertemuan orang perseorangan, adanya menjaga jarak antara satu dengan yang lain, kelihatannya ini akan terus berlanjut sekalipun nanti PSBB telah semakin dilonggarkan. Peluang berikutnya dalam kaitannya dengan inovasi adalah yang demikian. Penyedia produk yang sebelumnya menangani keseluruhan, mulai dari sebelum sales, ketika sales maupun setelah after sales untuk para konsumennya, maka ketika pandemi virus corona terjadi itu tidak mungkin lagi. Jadi mau nggak mau perusahaan-perusahaan yang menyediakan produk atau jasa itu harus memutar otak sedemikian rupa bagaimana menyanggupkan para konsumennya untuk self-service, untuk menangani sendiri kalau ada persoalan atau masalah. Jadi mau tidak mau kan harus ditambah adanya fitur-fitur tambahan di produk atau jasa yang melekat. Ini yang menjadi peluang bagi teman-teman. Keadaan ini, situasi ini seharusnya membuat teman-teman berpikir bagaimana menemukan yang belum ada menjadi ada. Karena ada perubahan yang dulunya sepenuhnya perusahaan yang memikirkan bagaimana supaya konsumen ini tetap nyaman, tetapi akibat pandemi virus corona ini mau tidak mau harus menyanggupkan para konsumennya untuk self-service dan menolong diri sendiri kalau ada persoalan. Peluang berikutnya adalah dalam kaitannya dengan riset. Dulu riset dilakukan secara observasi. Tentu dulu maksudnya adalah sebelum pandemi virus corona. Observasi langsung ke lapangan untuk melihat pola konsumsi atau pola belanja masyarakat. Kalau secara pasif berarti melihat dari jauh, kalau secara aktif akan dilakukan wawancara langsung. Tetapi setelah pandemi virus corona ini tentunya kan tidak mungkin karena adanya pembatasan pertemuan secara fisik. Mau tidak mau terjadi pola perubahan dari riset secara observasi langsung menjadi riset secara metrik. Metrik itu adalah ukuran penilaian kuantitatif yang bisa dilakukan untuk menilai, memperkirakan, memprediksi, membandingkan kinerja produksi termasuk juga menentukan pola-pola tertentu. Dengan kata lain, ukuran metrik itu bicara satu set angka yang berguna untuk mengetahui bagaimana proses, pola, dan kegiatan tertentu. Ini juga merupakan peluang bagi teman-teman. Karena teman-teman akan ditantang untuk bisa menyediakan ukuran penilaian metrik yang bagus, yang sesuai dengan kebutuhan customer, tetapi juga mudah untuk digunakan. Peluang berikutnya adalah demikian. Sebelum pandemi virus corona, pola berpikir itu berjenjang atau bertahap. Perusahaan mempunyai produk, lalu ia berusaha memberitahukan kepada konsumennya ada solusi dari persoalan yang mereka hadapi. Proses berikutnya, konsumen tertarik. Ketika dia mulai tertarik, dilanjutkan dengan dia akan melakukan penilaian atau pembandingan. Membandingkan produk yang ada dengan produk-produk lain dari perusahaan lain. Kemudian masuk dalam tahapan pengambilan keputusan. Lalu pemilihan. Ketika dia sudah memilih sebuah produk dan dia menikmati kembali, maka konsumen akan melakukan pembelian kembali terhadap produk atau jasa tersebut. Ini yang kita sebut sebagai pola berpikir berjenjang. Namun, oleh karena pandemi virus corona ini yang membuat perusahaan harus menyediakan fitur-fitur tambahan bagi produk dan jasanya supaya konsumennya dapat self-service dan menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu kalau ada, maka ini akan mengubah pola berpikir yang berjenjang tadi menjadi pola berpikir multi-koneksi. Multi-koneksi itu adalah berkaitan satu dengan yang lain. Bukan hanya sekedar tertarik, tapi bisa juga pada saat bersamaan juga menyenangkan konsumen yang ada. Kenapa? Karena dalam pola multi koneksi ini
mau tidak mau konsumen akan dilibatkan untuk bertumbuh bersama. Mengapa? Karena ketika produk-produk itu sudah tersedia bagi konsumen dan konsumen disanggupkan untuk self-service dan menyelesaikan persoalannya sendiri, tentunya kan dia menjadi aktif. Tentunya kan dia akan mempunyai opini, mempunyai pendapat, mempunyai pandangan. Nah, mau tidak mau harus dilibatkan oleh perusahaan. Ide-ide mereka itu kan bisa saja kaitannya dengan ketertarikan bagi konsumen yang baru. Bisa juga kaitannya dengan menyenangkan konsumen yang ada. Sehingga pola berpikir berubah dari pola berpikir yang berjenjang menjadi pola berpikir multi koneksi. Ini jelas merupakan peluang inovasi bagi teman-teman untuk menentukan, untuk menemukan yang belum ada menjadi ada. Demikian pembahasan lanjutan antara kaitan inovasi dan new normal. Peluang berikutnya dalam kaitannya dengan new normal akan kita bahas dalam DGA Vlog mendatang. Jangan lupa untuk teman-teman menonton DGA Vlog yang sudah ada. Juga like, share, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa mengklik lonceng notifikasinya supaya senantiasa teman-teman memperoleh informasi terkini dari DGA Vlog atau Desmond Ginting Academy. Sampai ketemu dalam DGA Vlog berikutnya. Terima kasih.